Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai the new service marketing. Di sini mengenai pentingnya memahami pemasaran modern. Jadi untuk pemahaman terhadap pemasaran modern menjadi sangat krusial dalam dunia bisnis saat ini karena telah terjadi pergeseran mendasar dari pemasaran berbasis produk menuju pemasaran berbasis layanan, pengalaman, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran tidak lagi hanya bertujuan menjual, tetapi menciptakan nilai, kepuasan, loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Pemahaman ini diperlukan karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu mengenai perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis, di mana konsumen modern itu lebih kritis dan juga selektif, kemudian membandingkan banyak alternatif melalui yang namanya media digital, tidak hanya melihat harga dan produk, tetapi juga kualitas layanan, pengalaman berinteraksi, kecepatan respon, dan juga nilai emosional. Jika perusahaan masih menggunakan cara pemasaran lama yang hanya fokus pada produk dan juga transaksi jangka pendek, maka perusahaan akan ditinggalkan oleh konsumennya. Nah, di sini saya memberikan contoh mengenai UMKM kuliner yang hanya fokus pada rasa masakan atau makanan tanpa memperhatikan layanan customer, kemudahan pemesanan online dan juga respon di WhatsApp akan kalah bersaing dengan UMKM yang menggunakan GoFood, Instagram, dan juga yang namanya fast respon. Yang kedua, di sini ada yang namanya pergeseran fokus dari produk ke layanan. Dalam pemasaran modern, layanan menjadi pusat nilai atau yang namanya value creation. Produk hanya dianggap sebagai media penyampai layanan. Karena hal ini sejalan dengan konsep bahwa konsumen tidak membeli produk, tetapi membeli manfaat dan juga pengalaman. Maka perusahaan harus memahami yang pertama adalah bagaimana layanan diberikan, kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pelayanan berjalan, yang ketiga bagaimana interaksi karyawan dengan pelanggan. Di sini saya memberikan contoh, orang tidak hanya membeli kopi di coffee shop, tetapi mereka membeli suasana tempat, kemudian keramahan dari barista atau pelayannya, kemudian adanya kecepatan pelayanan dan juga adanya kenyamanan untuk mereka menikmati suasana di sana. Di mana semua ini adalah nilai layanan, bukan sekedar produknya saja. Yang ketiga, adanya perubahan lingkungan bisnis akibat teknologi digital. Di mana di sini teknologi digital telah mengubah yang namanya cara promosi dari offline ke online dan juga ke sosial media. Kemudian cara transaksi yang dari konvensional ke e-payment dan juga marketplace. Dan yang ketiga adalah cara komunikasi ya, dari satu arah ke interaktif real time. Tanpa memahami pemasaran modern, pelaku bisnis akan mengalami yang namanya gagal memanfaatkan media sosial, kemudian tidak mampu melakukan personalisasi pelanggan, dan juga tertinggal dalam persaingan berbasis teknologi. Jadi contoh di sini adalah brand yang tidak memanfaatkan yang namanya media sosial seperti Instagram, TikTok, atau marketplace akan kalah visibilitas dibandingkan dengan pesaingnya. Yang keempat, ada yang namanya persaingan usaha yang semakin ketat dan global. Saat ini perusahaan tidak hanya bersaing di level lokal, tetapi juga regional, nasional, dan juga global. Dengan pasar yang semakin terbuka, konsumen memiliki layanan pilihan, di mana perusahaan itu harus lebih inovatif, lebih cepat beradaptasi, lebih fokus pada yang namanya kepuasan konsumen atau pelanggan. Kemudian ada yang namanya pemasaran modern, membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, membangun diferensiasi berbasis pengalaman, mempertahankan pelanggan jangka panjang. Kemudian yang kelima, di sini adanya orientasi hubungan jangka panjang,
di mana pemasaran modern tidak lagi berorientasi pada bagaimana menjual sebanyak-banyaknya, tetapi berorientasi pada bagaimana mempertahankan pelanggan selama mungkin. Jadi, dengan memahami pemasaran modern, perusahaan itu mampu membangun kepercayaan pelanggan, menjaga loyalitas, mengubah pelanggan menjadi advokat merek. Kemudian yang keenam adalah kunci keberhasilan bisnis jasa di masa depan. Bisnis masa depan didominasi oleh pertama adanya jasa, kemudian digital service, customer experience, AI dan juga personalisasi. Jadi di sini tanpa pemahaman pemasaran modern, bisnis akan sulit beradaptasi, kemudian kehilangan relevansi dan juga ditelan oleh yang namanya inovasi pesaing. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pentingnya memahami pemasaran modern itu, pertama adalah konsumen itu semakin kritis, yang kedua fokus pemasaran bergeser dari produk ke layanan, yang ketiga adalah teknologi mengubah seluruh cara bisnis berjalan. Yang keempat adanya persaingan yang semakin ketat. Kemudian yang kelima adanya hubungan jangka panjang menjadi kunci keberhasilan. Yang keenam di sini ada bisnis masa depan berbasis pengalaman dan juga digital. Sehingga pemasaran modern bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi seluruh pelaku bisnis dan juga organisasi. Selanjutnya mengenai fokus layanan dalam pemasaran. Pentingnya memahami pendekatan baru, bahwa pemasaran modern telah mengalami pergeseran paradigma dari yang semula berfokus pada produk dan transaksi, kini bergeser ke layanan, pengalaman, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terdapat 3 pilar utama dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah layanan sebagai fokus, yang kedua pendekatan tradisional versus pendekatan baru, yang ketiga adalah evolusi pemasaran layanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan sebagai fokus. Dalam PPT dijelaskan bahwa layanan telah menjadi fokus utama dalam pemasaran karena perubahan kebutuhan konsumen dan tekanan kompetitif yang mendorong perusahaan untuk menawarkan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, di sini pendekatan pemasaran modern bahwa konsumen tidak hanya membeli produk tetapi membeli manfaat, solusi dan juga pengalaman. Kemudian nilai utama itu tidak lagi terletak pada yang namanya fisik, tetapi pada yang namanya proses pelayanan, kemudian kemudahan akses, respon yang cepat, kemudian keamanan transaksi, kenyamanan pelanggan. Dengan demikian, layanan itu menjadi pusat penciptaan nilai atau value creation. Alasan layanan menjadi fokus, pertama, konsumen itu semakin menuntut yang namanya kualitas pengalaman. Kemudian produk mudah ditiru oleh pesaing. Layanan menciptakan diferensiasi yang lebih kuat, kemudian layanan membangun loyalitas jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya adalah pendekatan tradisional versus pendekatan baru. Nah, di sini ditegaskan bahwa pendekatan tradisional lebih menekankan produk dan transaksi, sedangkan pendekatan baru berfokus pada hubungan jangka panjang dan pengalaman pelanggan sebagai inti strategi pemasaran. Nah, di sini ada yang namanya pendekatan tradisional, yang mana ciri utamanya adalah fokus pada produk. Tujuan utamanya adalah penjualan, kemudian hubungan dengan pelanggan bersifat jangka pendek dan juga satu arah. Untuk keberhasilannya diukur dari yang namanya jumlah unit terjual, kemudian omset penjualan, kemudian pendekatan dari baru atau modern. Ya, di sini ciri utamanya adalah fokus pada pelanggan dan pengalaman.
di mana tujuan utamanya adalah kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Di sini hubungannya ini adalah bersifat jangka panjang dan juga interaktif. Untuk keberhasilan diukur dari yang namanya kepuasan pelanggan, kemudian repeat order, kemudian ada yang namanya customer lifetime value. Nah, yang terakhir adalah evolusi pemasaran layanan. Evolusi pemasaran layanan menunjukkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan tren dan ekspektasi pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis di pasar yang semakin dinamis. Jadi di sini evolusi ini menunjukkan bahwa pemasaran itu tidak bersifat statis, kemudian selalu berkembang mengikuti yang namanya perubahan teknologi, perubahan gaya hidup konsumen, dan juga perubahan persaingan bisnis. Untuk perusahaan yang gagal beradaptasi, maka akan kehilangan pelanggan, kemudian kehilangan daya saing, dan juga tertinggal dari pesaing. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa pertama, layanan itu telah menjadi inti strategi pemasaran modern. Yang kedua adalah pendekatan tradisional berbasis produk tidak lagi cukup. Yang ketiga, pendekatan baru menempatkan pengalaman pelanggan sebagai pusat strategi. Yang keempat adalah evolusi pemasaran menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi. Yang kelima adalah keberhasilan bisnis modern sangat ditentukan oleh kualitas layanan dan juga hubungan dengan pelanggan. Untuk selanjutnya di sini ada marketing mix layanan. Di sini marketing mix layanan itu berfokus pada yang namanya people, process, physical evidence, dan juga modifikasi. Dalam pemasaran jasa modern, bauran pemasaran tidak lagi cukup hanya menggunakan yang namanya 4P, produk, price, place, promotion, tapi berkembang menjadi 7P dengan menambahkan people, process, dan juga physical evidence. Di mana ketiga unsur tambahan ini sangat krusial karena jasa bersifat tidak berwujud atau intangible, sehingga kualitas layanan sangat bergantung pada manusia, proses, dan bukti fisik yang dirasakan pelanggan. Nah, untuk modifikasi 7P, meningkatkan yang namanya efektivitas pemasaran layanan, artinya perusahaan itu wajib menyesuaikan bauran pemasaran dengan karakteristik jasa. Saya akan menjelaskan mengenai yang namanya people atau karyawan di sini sebagai kunci pengalaman pelanggan. Karyawan berperan penting dalam pengalaman pelanggan. Nah, di mana people itu adalah seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pelayanan seperti front liner, kemudian customer service, sales, kasir, kemudian admin online, dan juga courier. Dalam pemasaran jasa, karyawan adalah bagian dari produk itu sendiri karena sikap karyawan mencerminkan citra perusahaan, cara melayani menentukan kepuasan pelanggan, respon cepat atau lambat menentukan loyalitas. Untuk peran strategis people di sini adalah untuk menciptakan kesan pertama atau first impression, yang selanjutnya membangun kepercayaan pelanggan, kemudian menentukan pengalaman emosional pelanggan, mendorong repeat order, dan juga loyalitas. Selanjutnya adalah proses atau proses layanan yang efisien dan juga mudah diakses. Di mana proses layanan harus efisien dan mudah diakses. Proses adalah seluruh aturan atau alur aktivitas pelayanan mulai dari yang namanya pemesanan, pembayaran, produksi, pengiriman, komplain, dan juga purna jual. Proses yang baik harus cepat, kemudian mudah dipahami, minim hambatan, dan juga tidak membingungkan pelanggan. Untuk peran strategi proses di sini adalah
mempercepat layanan, kemudian mengurangi kesalahan operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi biaya. Sebaiknya proses yang berbelit-belit itu akan membuat pelanggan kecewa dan juga berpindah kepada pesaing. Yang ketiga adalah physical evidence. Bukti fisik menciptakan kesan profesionalisme layanan. Physical evidence adalah semua bukti nyata yang bisa dilihat pelanggan dari layanan yang sebenarnya tidak berwujud, seperti gedung, interior ruangan, seragam karyawan, logo, website, aplikasi, kemudian pembayaran dan juga kemasan. Karena jasa tidak bisa dilihat sebelum dibeli, maka pelanggan menilai kualitas dari bukti fisiknya. Untuk peran strategis physical evidence di sini adalah untuk meningkatkan kepercayaan, membentuk persepsi kualitas, kemudian menciptakan citra profesional, dan juga menguatkan positioning merek. Yang terakhir di sini adalah modifikasi atau penerapan 7P untuk meningkatkan efektivitas. Penerapan 7P meningkatkan efektivitas pemasaran layanan. Jadi di sini modifikasi itu berarti bahwa perusahaan tidak lagi hanya fokus pada 4P, tetapi menyesuaikan strategi dengan karakteristik jasa, menambahkan people, proses, dan juga physical evidence sebagai senjata utama. Tujuan modifikasi 7P ini adalah untuk menyesuaikan dengan sifat jasa yang tidak berwujud, menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen modern, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan juga daya saing pasar. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa people menentukan pengalaman dan kepuasan pelanggan, proses menentukan kelancaran dan efisiensi layanan, physical evidence menentukan kepercayaan dan citra profesional. Modifikasi 7P membuat pemasaran jasa menjadi lebih relevan, kemudian lebih kompetitif, lebih berorientasi kepada pelanggan. Selanjutnya ada pendekatan relasional. Ya, di sini membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Jadi di sini pendekatan relasional dalam pemasaran layanan berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan melalui interaksi yang konsisten dan juga perhatian terhadap kebutuhan mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemasaran modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada transaksi, tetapi pada hubungan relationship yang berkelanjutan antara perusahaan dan juga pelanggan. Nah, untuk pengertian pendekatan relasional. Di sini pendekatan relasional adalah strategi pemasaran yang menempatkan pelanggan sebagai mitra jangka panjang, bukan sekedar pembeli sesaat. Di sini fokus utama pendekatan ini meliputi kepercayaan, kemudian komitmen, kemudian kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan. Dalam konteks ini, keberhasilan pemasaran tidak diukur dari satu kali transaksi, tetapi dari frekuensi pembelian ulang, kemudian hubungan emosional pelanggan, kesediaan pelanggan merekomendasikan merek. Untuk yang kedua, tujuan utama pendekatan relasional. Di sini pendekatan relasional itu bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menciptakan kepuasan yang berkelanjutan, kemudian mengurangi risiko pindah ke pesaing. Yang terakhir adalah meningkatkan nilai pelanggan sepanjang hidupnya atau yang namanya customer lifetime value. Jadi dalam bisnis jasa, pendekatan ini jauh lebih penting karena kualitas hubungan sangat menentukan persepsi kualitas layanan itu sendiri. Kemudian di sini membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan.
Berdasarkan isi slide, hubungan yang kuat dibangun dengan melalui dua aspek utama. Yang pertama adalah interaksi yang konsisten. Interaksi yang konsisten itu berarti perusahaan itu selalu hadir saat pelanggan membutuhkan yang namanya komunikasi yang dilakukan secara rutin sehingga menciptakan respon yang cepat terhadap pertanyaan, komplain, dan juga masukan. Kemudian di sini ada perusahaan tidak hanya menjual tetapi juga mendengarkan keinginan pelanggan, di mana untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan individu dan juga memberikan solusi bukan hanya sekedar produk. Nah, untuk dampak pendekatan relasional terhadap kinerja perusahaan, di sini jika pendekatan relasional diterapkan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh manfaat. Pertama, bisa meningkatkan loyalitas pelanggan secara signifikan. Kemudian kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan word of mouth positif. Yang keempat, memperkuat citra dan juga kepercayaan merek. Yang kelima, meningkatkan pendapatan jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang hanya berfokus pada transaksi jangka pendek cenderung akan kehilangan pelanggan, kemudian rentan terhadap persaingan harga, kemudian sulit membangun merek yang kuat. Untuk contoh penerapan pendekatan relasional. Jadi di sini beberapa contoh nyata pendekatan relasional dalam pemasaran jasa, antara lain perbankan, di mana di sini program prioritas nasabah, relationship officer pribadi. Kemudian untuk marketplace, di sini program loyalitas, kemudian ada namanya voucher pelanggan setia. Kemudian untuk UMKM, di sini adanya hubungan personal dengan pelanggan tetap melalui komunikasi langsung. Kemudian untuk layanan kesehatan, di sini adalah memfollow up pasca perawatan, layanan konsultasi berkelanjutan, di mana contoh tersebut itu menunjukkan bahwa hubungan yang kuat itu menciptakan layanan yang tinggi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pendekatan relasional itu menempatkan hubungan jangka panjang sebagai inti pemasaran. Kemudian hubungan yang kuat itu dibangun melalui yang namanya interaksi yang konsisten dan juga perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, di mana di sini dampaknya itu adalah loyalitas meningkat, kemudian kepuasan pelanggan terjaga, keberlanjutan bisnis itu lebih kuat. Jadi, dengan demikian pendekatan relasional merupakan fondasi utama dalam pemasaran layanan modern. Nah, di sini ada contoh dan manfaat relational marketing. Jadi, relational marketing tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam aktivitas bisnis sehari-hari agar mampu menghasilkan manfaat strategis bagi perusahaan. Nah, di sini ada yang namanya penerapan relational marketing untuk yang namanya membangun hubungan kuat dengan pelanggan setia. Pertama, penerapan relational marketing itu berarti perusahaan secara aktif menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pelanggan, kemudian memperlakukan pelanggan sebagai mitra jangka panjang, kemudian memberikan perhatian personal bukan sekadar layanan standar, kemudian mengembangkan pengalaman pelanggan yang konsisten dan juga berkualitas, di mana tujuan utamanya ini adalah mengubah pelanggan biasa menjadi pelanggan setia atau loyal customer. Nah, di sini bentuk-bentuk penerapan dari relational marketing dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, melalui yang namanya komunikasi rutin dengan pelanggan. Yang kedua adalah pelayanan yang personal atau personalized service. Kemudian yang ketiga adalah program loyalitas pelanggan. Yang keempat adalah penanganan keluhan secara cepat dan juga empatik. Nah, untuk contoh penerapan dalam dunia nyata, ya, untuk contohnya
mengenai marketplace. Di mana di sini ada yang namanya program gratis ongkir, kemudian ada namanya voucher pelanggan lama. Untuk perbankan di sini ada yang namanya relationship officer untuk nasabah prioritas. Kemudian untuk UMKM ada yang namanya chat WhatsApp langsung dengan yang namanya pelanggan tetap. Untuk contoh klinik kesehatan misalnya adalah memfollow up pasca pengobatan. Jadi di sini contoh tadi itu bertujuan untuk membangun hubungan emosional dan juga kepercayaan dari pelanggan. Nah, di sini untuk manfaat relational marketingnya itu adalah meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan secara efektif. Pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya, di sini relational marketing itu membuat pelanggan tidak mudah bersaing kepada pesaing, kemudian tetap menggunakan merek meskipun ada perbedaan harga, kemudian menjadikan pelanggan jangka panjang. Jadi di sini loyalitas ini sangat penting karena biaya mempertahankan pelanggan itu lebih murah dibandingkan mencari pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pelayanan yang personal, kemudian responsif dan juga konsisten, maka pelanggan akan merasa dihargai, kemudian dipahami kebutuhannya dan juga nyaman berinteraksi dengan perusahaan, di mana kepuasan ini menjadi dasar utama dari loyalitas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan word of mouth positif, di mana di sini pelanggan yang puas dan loyal akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain, kemudian merekomendasikan produk atau jasa secara sukarela, dan juga menjadi promotor merek tanpa perlu biaya iklan besar. Yang keempat di sini adalah yang namanya meningkatkan pendapatan jangka panjang. Dengan pelanggan yang loyal, pertama pembelian menjadi berulang atau yang namanya repeat purchase. Kemudian kedua adalah nilai transaksi yang meningkat. Yang ketiga adanya stabilitas pendapatan perusahaan lebih terjaga. Jadi di sini saya menarik kesimpulan untuk penerapannya di sini adalah membangun hubungan kuat dengan pelanggan setia melalui komunikasi pelayanan personal dan juga program loyalitas. Di mana manfaatnya ini adalah meningkatkan loyalitas, kepuasan pelanggan, word of mouth positif dan juga pendapatan jangka panjang. Jadi, dengan demikian relational marketing bukan hanya strategi pemasaran tetapi strategi berkelanjutan bisnis karena mampu menjaga hubungan jangka panjang antar perusahaan dan juga pelanggan. Selanjutnya ada organisasi untuk pemasaran layanan. Di sini ada struktur dan juga budaya yang mendukung. Dalam pemasaran layanan, struktur organisasi yang efisien dan budaya kolaboratif sangat penting untuk memastikan kualitas layanan dan inovasi yang berkelanjutan demi kepuasan pelanggan. Di sini menegaskan bahwa keberhasilan pemasaran layanan tidak hanya ditentukan oleh strategi pemasaran, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana organisasi itu disusun dan nilai-nilai apa yang dianut di dalamnya. Jadi pertama ini ada yang namanya struktur organisasi yang mendukung pemasaran layanan. Nah, di sini struktur organisasi itu adalah pola pembagian kerja, alur wewenang dan juga sistem koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Jadi dalam konteks pemasaran layanan, struktur organisasi itu harus fleksibel, kemudian cepat dalam pengambilan keputusan, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, kemudian mendukung kolaborasi lintas divisi. Nah, untuk peran struktur organisasi dalam pemasaran layanan, di sini struktur organisasi yang baik akan mempercepat yang namanya pelayanan kepada pelanggan, kemudian meminimalkan kesalahan komunikasi antar bagian, kemudian mendukung pelayanan yang konsisten dan juga mempermudah inovasi layanan baru. Jadi jika struktur organisasi kaku dan berbelit-belit maka layanan menjadi lambat, kemudian keluhan pelanggan sulit ditangani dan juga kualitas layanan menurun.
Nah, selanjutnya adalah makna budaya organisasi yang mendukung pemasaran layanan. Nah, untuk budaya organisasi di sini adalah nilai, kemudian norma, sikap, dan perilaku yang menjadi kebiasaan seluruh karyawan dalam bekerja. Jadi dalam pemasaran layanan, budaya yang harus dibangun itu adalah budaya melayani atau yang namanya service culture, kemudian budaya kerjasama dan juga kolaborasi, kemudian budaya inovatif dan juga budaya responsif terhadap pelanggan. Nah, di sini peran budaya dalam keberhasilan pemasaran layanan, di mana budaya yang positif itu akan mendorong karyawan lebih peduli terhadap pelanggan, kemudian meningkatkan kualitas interaksi layanan, menciptakan suasana kerja yang produktif, serta mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar. Sebaliknya, budaya kerja yang buruk akan membuat karyawan bekerja asal-asalan, kemudian mengabaikan kepuasan pelanggan, dan juga menghambat yang namanya inovasi. Selanjutnya mengenai keterkaitan struktur dan juga budaya dalam pemasaran layanan. Jadi untuk struktur organisasi mengatur yang namanya sistem kerja, sedangkan budaya organisasi itu adalah mengatur sikap kerja. Nah, di sini keduanya itu harus berjalan secara bersamaan dan juga saling menguatkan. Untuk struktur organisasi, mengatur tugas dan wewenang, sementara budaya organisasi adalah mengatur sikap dan perilaku. Struktur organisasi itu memastikan pelayanan cepat, tetapi untuk budaya organisasi itu memastikan pelayanan ramah. Dalam mendukung sistem layanan untuk struktur organisasi, dalam budaya organisasi itu adalah mendukung yang namanya semangat melayani. Jadi jika salah satu lemah, maka kualitas layanan itu akan menurun. Nah, kemudian keempat di sini adalah dampak positif struktur dan budaya yang baik. Jika struktur dan budaya organisasi selaras dalam mendukung pemasaran layanan, maka perusahaan akan memperoleh yang namanya kualitas layanan yang konsisten, kemudian peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan yang lebih kuat, kemudian kinerja pemasaran yang lebih efektif dan juga inovasi layanan yang berkelanjutan. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa struktur organisasi yang efisien sangat menentukan kelancaran layanan, kemudian budaya organisasi yang kolaboratif menciptakan kualitas layanan yang unggul, kemudian kombinasi struktur dan budaya sangat tepat akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Kemudian organisasi adalah fondasi utama keberhasilan pemasaran layanan modern. Slide selanjutnya mengenai keterlibatan karyawan dalam pemasaran layanan. Di sini keterlibatan karyawan menjadi fondasi utama keberhasilan pemasaran layanan karena karyawan berada di garis terdepan dalam menciptakan pengalaman pelanggan. Nah, di sini dalam slide ini menegaskan 3 peran strategis keterlibatan karyawan, yaitu dalam yang namanya penciptaan nilai atau value creation, kemudian organisasi layanan atau service organization, yang terakhir adalah efektivitas pemasaran atau marketing effectiveness. Nah, untuk keterlibatan karyawan dalam penciptaan nilai, di sini karyawan yang terlibat menciptakan nilai layanan melalui kolaborasi yang efektif dan juga ide-ide inovatif, di mana penciptaan nilai dalam pemasaran layanan tidak hanya dihasilkan oleh produk, tetapi oleh yang namanya sikap karyawan, cara melayani, kemudian kemampuan menyelesaikan masalah pelanggan, kreativitas dalam memberikan solusi. Karyawan yang terlibat aktif akan memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, kemudian menyumbangkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan layanan, kemudian membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Kemudian adanya keterlibatan karyawan dalam organisasi layanan atau organisasi layanan. Nah, struktur organisasi yang baik mendukung
pelayanan berkualitas dan juga responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, untuk keterlibatan karyawan akan optimal jika struktur organisasinya itu adalah jelas, kemudian tugas dan wewenang terdefinisi dengan baik, koordinasi antar bagian berjalan lancar, kemudian karyawan diberi ruang untuk berinisiatif. Organisasi layanan yang baik memungkinkan karyawan bekerja lebih fokus, kemudian cepat beradaptasi, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada yang namanya keterlibatan karyawan dalam efektivitas pemasaran. Pemasaran yang efektif itu bergantung pada strategi yang terintegrasi dan perhatian pada pengalaman pelanggan. Efektivitas pemasaran layanan sangat ditentukan oleh yang namanya konsistensi pelayanan karyawan, kemudian kualitas komunikasi dengan pelanggan, kemudian kemampuan membangun pengalaman positif. Karyawan bukan hanya pelaksana operasional tetapi juga duta merek atau yang namanya brand ambassador. Kemudian merepresentasikan citra perusahaan di mata pelanggan. Nah, untuk keterkaitan 3 unsur dalam keterlibatan karyawan dilihat dari aspek penciptaan nilai, di mana peran karyawan di sini adalah menciptakan pengalaman dan solusi bagi pelanggan. Untuk aspek organisasi layanan, di sini peran karyawan ini adalah menjalankan sistem pelayanan secara terpadu. Kemudian dari aspek efektivitas pemasaran, untuk peran karyawan di sini adalah meningkatkan citra, kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana ketiganya ini saling terhubung dan juga tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa karyawan itu adalah sumber utama yang namanya penciptaan nilai dalam pemasaran layanan. Untuk struktur organisasi yang baik itu memperkuat peran karyawan dalam pelayanan. Selanjutnya adalah efektivitas pemasaran sangat ditentukan oleh kualitas keterlibatan dari karyawan. Yang terakhir, bahwa karyawan bukan hanya sekedar pekerja operasional tetapi juga ujung tombak strategi pemasaran jasa. Jadi dengan demikian, keterlibatan karyawan itu merupakan aset strategis utama dalam keberhasilan pemasaran layanan modern. Selanjutnya, faktor penggerak pemasaran layanan. Bahwa pemasaran layanan modern tidak berkembang secara kebetulan, tetapi didorong oleh sejumlah faktor utama yang mengubah cara perusahaan menyampaikan dan juga mengelola layanan kepada pelanggan. Untuk faktor-faktor inilah yang menjadi mesin penggerak yang namanya evolusi layanan modern. Nah, di sini terdapat 3 pendorong utama. Yang pertama itu ada yang namanya teknologi digital, globalisasi, dan juga yang namanya pengalaman pelanggan. Untuk teknologi digital sebagai penggerak utama evolusi layanan, di sini teknologi digital memungkinkan personalisasi layanan yang lebih cepat dan juga lebih relevan bagi pelanggan. Teknologi digital ini telah mengubah secara fundamental cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan, kemudian cara layanan diberikan. Yang terakhir adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan. Teknologi itu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan secara real time, kemudian memberikan layanan secara otomatis, menyesuaikan layanan secara personal atau personalization. Nah, di sini dampak teknologi digital terhadap pemasaran layanan. Yang pertama itu adalah layanan itu menjadi lebih cepat, ya. Contohnya adalah pembayaran digital, kemudian ada yang namanya aplikasi dari mobile. Kemudian yang kedua adalah layanan menjadi lebih personal. Contohnya di sini adalah rekomendasi produk berbasis histori pelanggan.
Yang terakhir adalah layanan menjadi lebih mudah diakses. Jadi contoh layanan 24 jam melalui aplikasi dan juga website. Nah, untuk globalisasi sebagai pemicu persaingan dan juga inovasi. Dalam globalisasi menciptakan persaingan yang semakin ketat, mendorong inovasi dalam pemasaran layanan. Nah, untuk globalisasi ini menyebabkan perusahaan lokal itu bersaing dengan perusahaan internasional, kemudian standar mutu layanan menjadi semakin tinggi, kemudian pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, di mana hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dalam layanan, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dan juga mengadopsi standar layanan global. Nah, dampak globalisasi terhadap pemasaran layanan. Pertama itu adalah persaingan yang tidak lagi bersifat lokal. Kemudian yang kedua, standar layanan menjadi semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan inovasi semakin meningkat. Yang keempat, harga dan kualitas itu semakin transparan. Di sini globalisasi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi bertahan dengan yang namanya layanan yang biasa-biasa saja. Kemudian ada yang namanya pengalaman pelanggan sebagai kunci kesuksesan layanan. Nah, pengalaman pelanggan yang baik meningkatkan loyalitas dan kepuasan menjadi kunci kesuksesan layanan. Jadi dalam pemasaran layanan modern, pelanggan itu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi menilai seluruh proses pengalaman mulai dari kontak awal, proses pelayanan, hingga layanan purna jual. Untuk pengalaman pelanggan itu mencakup yang namanya kenyamanan, kecepatan, keramahan, keamanan, dan juga kemudahan akses. Nah, dampak pengalaman pelanggan terhadap bisnis pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, menciptakan citra merek yang kuat, dan juga mendorong promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, di sini untuk keterkaitan antar faktor penggerak, di mana untuk faktor teknologi digital di sini adalah mempercepat dan juga mempersonalisasi layanan. Untuk faktor globalisasi adalah untuk meningkatkan persaingan dan standar layanan. Terakhir, untuk pengalaman pelanggan menjadi penentu loyalitas dan kepuasan, di mana ketiga faktor ini saling berhubungan dan saling memperkuat dalam membentuk pemasaran layanan modern. Nah, dari materi ini bisa disimpulkan bahwa yang namanya teknologi digital itu mempercepat yang namanya transformasi layanan, kemudian globalisasi meningkatkan tekanan persaingan dan juga mutu layanan, kemudian pengalaman pelanggan menjadi kunci keberhasilan pemasaran layanan, kemudian evolusi layanan modern didorong oleh kombinasi teknologi, persaingan global, dan juga tuntutan pengalaman pelanggan. Dengan demikian, perusahaan yang mampu menguasai ketiga faktor penggerak ini akan lebih siap memenangkan persaingan di era pemasaran layanan modern. Selanjutnya adalah faktor penggerak pemasaran layanan. Di sini ada yang namanya teknologi digital, globalisasi, dan juga pengalaman pelanggan. Jadi dalam slide ini dijelaskan bahwa evolusi pemasaran layanan modern itu digerakkan oleh tiga kekuatan utama yang saling berkaitan. Pertama adalah teknologi digital, kemudian globalisasi, dan juga pengalaman pelanggan. Di mana ketiga faktor ini menjadi penentu utama bagaimana layanan diciptakan, disampaikan, dan dinilai oleh pelanggan di era modern. Untuk teknologi digital, di sini teknologi digital itu memungkinkan personalisasi layanan yang lebih cepat dan juga lebih relevan bagi pelanggan, di mana teknologi digital ini telah mengubah secara fundamental cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, kemudian memberikan layanan, dan juga mengelola data dan juga pengalaman pelanggan, di mana teknologi ini memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, kemudian lebih akurat, lebih personal, dan juga lebih mudah diakses. Peran teknologi digital dalam pemasaran layanan, pertama adalah personalisasi layanan,
di mana perusahaan dapat menyesuaikan layanan berdasarkan riwayat pembelian, kemudian preferensi pelanggan, perilaku digital pelanggan. Yang kedua adalah otomatisasi layanan. Yang ketiga adalah akses layanan tanpa batas waktu dan juga tempat, seperti layanan yang dapat diakses 24 jam atau dari mana saja. Selanjutnya adalah globalisasi. Jadi di sini globalisasi itu menciptakan persaingan yang semakin ketat, mendorong inovasi dalam pemasaran layanan. Globalisasi itu menyebabkan tidak ada lagi batas geografis dalam persaingan bisnis, kemudian produk dan layanan dari luar negeri mudah masuk ke pasar lokal. Pelanggan memiliki banyak pilihan layanan. Akibatnya perusahaan dituntut untuk terus berinovasi, kemudian meningkatkan kualitas layanan dan juga mengikuti standar layanan global. Nah, dampak globalisasi terhadap pemasaran layanan pertama adalah persaingan menjadi semakin ketat, kemudian standar kualitas layanan semakin tinggi, harga dan kualitas menjadi semakin transparan, kemudian inovasi menjadi keharusan tetap bukan menjadi pilihan. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman pelanggan atau customer experience. Untuk pengalaman pelanggan yang baik, meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan menjadi kunci kesuksesan layanan. Dalam pemasaran layanan modern, pelanggan tidak hanya menilai hasil akhir layanan, tetapi juga menilai seluruh proses interaksi, sikap karyawan, kecepatan layanan, kenyamanan, keamanan, dan juga kemudahan akses. Di mana pengalaman pelanggan mencakup kesan emosional dan fungsional secara bersamaan. Peran pengalaman pelanggan dalam keberhasilan layanan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun citra merek yang kuat, kemudian mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang namanya teknologi digital itu adalah mempercepat transformasi layanan dan juga personalisasi. Kemudian globalisasi itu adalah meningkatkan persaingan dan menuntut inovasi berkelanjutan. Kemudian pengalaman pelanggan menjadi kunci utama kesuksesan pemasaran layanan. Yang terakhir bahwa perusahaan yang mampu mengelola ketiga faktor ini akan unggul dalam persaingan modern. Selanjutnya adalah faktor penggerak pemasaran layanan. Selanjutnya ada mengenai tren konsumen. Di sini ada dinamika yang mempengaruhi pemasaran jasa. Jadi tren konsumen terus berubah secara dinamis dan juga perubahan inilah yang secara langsung mempengaruhi strategi pemasaran jasa. Konsumen modern tidak lagi bersikap positif, tapi semakin aktif, kritis, dan juga menuntut kualitas layanan yang lebih tinggi. Dinamika tren konsumen ini menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan pemasaran jasa. Karena jasa sangat bergantung pada interaksi, pengalaman, dan juga persepsi pelanggan. Nah, untuk tren konsumen di sini adalah pola perubahan perilaku, kebutuhan, kemudian preferensi, dan juga ekspektasi pelanggan dari waktu ke waktu. Dalam pemasaran jasa, tren ini sangat penting karena jasa itu bersifat tidak berwujud atau intangible. Kemudian kualitas jasa dinilai dari pengalaman pelanggan. Kemudian ada yang namanya persepsi konsumen itu sangat dipengaruhi oleh pertama adalahnya kecepatan layanan, kemudian sikap karyawan, kemudian kemudahan akses dan juga keamanan dan kenyamanan. Dengan demikian, perubahan sekecil apapun dalam perilaku konsumen itu dapat berdampak besar terhadap yang namanya strategi pemasaran jasa. Kemudian di sini ada yang namanya dinamika utama yang mempengaruhi pemasaran jasa. Berdasarkan slide ini, dinamika tren konsumen dalam pemasaran jasa itu mencakup beberapa perubahan utama. Pertama, adanya konsumen
semakin digital. Artinya konsumen di sini sudah terbiasa untuk mengakses layanan melalui aplikasi, kemudian melakukan transaksi secara online, kemudian berkomunikasi dengan perusahaan melalui media digital. Nah, yang mana berdampak bagi pemasaran jasa adalah layanan harus tersedia secara online dan juga real time. Kemudian respon harus cepat dan juga instan. Kemudian sistem layanan harus mudah digunakan atau user friendly. Untuk konsumen semakin kritis dan selektif, di sini konsumen tidak lagi mudah percaya. Jadi di sini mereka membandingkan banyak penyedia jasa, kemudian membaca ulasan pelanggan lain, kemudian menilai reputasi mereka sebelum menggunakan jasa. Yang mana dampak bagi pemasaran jasa adalah kualitas layanan harus konsisten, kemudian pelayanan buruk satu kali saja dapat merusak citra, kemudian transparansi menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya konsumen itu menuntut pengalaman bukan sekedar layanan. Jadi di sini konsumen tidak hanya mencari hasil akhir, tetapi proses pelayanan yang nyaman, kemudian sikap karyawan yang ramah, dan juga kemudahan dalam setiap tahap interaksi. Di mana di sini dampak bagi pemasaran jasa ini adalah perusahaan itu harus merancang customer journey, kemudian fokus pada customer experience bukan hanya output, tetapi pelanggan menilai emosi dan kenyamanan bukan sekedar fungsi. Selanjutnya di sini konsumen menginginkan layanan yang cepat dan praktis. Konsumen modern itu tidak suka menunggu terlalu lama, tidak mau proses yang berbelit-belit, dan juga menginginkan layanan yang ringkas, cepat, dan jelas. Jadi di sini berdampak bagi pemasaran jasa bahwa proses layanan harus disederhanakan, kemudian otomatisasi layanan menjadi sangat penting, antrian dan birokrasi panjang harus dihindari. Di sini untuk dampak langsung tren konsumen terhadap strategi pemasaran jasa, perubahan tren konsumen itu menyebabkan perusahaan jasa harus pertama mengubah strategi layanan menjadi lebih digital. Kemudian yang kedua memprioritaskan pengalaman pelanggan. Yang ketiga meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan. Yang keempat membangun kepercayaan dan reputasi merek. Yang kelima adalah menyesuaikan komunikasi pemasaran dengan gaya hidup konsumen. Kemudian di sini perusahaan yang gagal membaca tren konsumen akan kehilangan pelanggan, kalah dalam persaingan, tertinggal dalam inovasi pasar. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan mengenai tren konsumen itu bersifat dinamis dan terus berubah. Kemudian perubahan perilaku konsumen secara langsung mempengaruhi pemasaran jasa. Kemudian konsumen modern menuntut layanan yang cepat, praktis, digital, dan juga berpengalaman. Kemudian perusahaan jasa wajib adaptif terhadap tren agar tetap relevan dan juga kompetitif. Terakhir adalah pemasaran jasa modern itu harus berorientasi pada pengalaman bukan sekedar transaksi. Nah, selanjutnya ada masa depan pemasaran layanan. Di sini ada teknologi, kemudian keberlanjutan, dan juga artificial intelligence atau AI. Ya. Di sini dijelaskan bahwa masa depan pemasaran layanan akan sangat ditentukan oleh yang namanya kemajuan teknologi, kemudian tuntutan keberlanjutan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, di mana ketiga faktor ini akan mengubah cara layanan yang dirancang, kemudian disampaikan dan juga dialami oleh pelanggan. Untuk teknologi ini akan meningkatkan yang namanya efisiensi layanan. Teknologi berperan sebagai alat utama untuk mempercepat, menyederhanakan, dan juga mengoptimalkan proses layanan. Di masa depan, perusahaan jasa akan semakin bergantung kepada yang namanya sistem digital, otomatisasi pelayanan, kemudian platform berbasis aplikasi, kemudian integrasi data pelanggan.
Untuk teknologi tidak hanya mempercepat kerja perusahaan, tetapi juga mengurangi biaya operasional dan juga kesalahan manusia atau human error. Jadi untuk dampak teknologi terhadap layanan di masa depan, pertama layanan itu menjadi lebih cepat dan juga real time. Kemudian kedua adalah proses menjadi lebih efisien dan juga ringkas. Yang ketiga, akses layanan itu semakin luas dan juga fleksibel. Nah, untuk berkelanjutan atau yang namanya sustainability. Jadi di sini layanan berkelanjutan mendukung tanggung jawab sosial. Untuk kedepannya, pemasaran layanan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan yang namanya dampak lingkungan, dampak sosial, etika bisnis, kemudian kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah yang disebut sebagai layanan berkelanjutan atau yang namanya sustainability service. Untuk peran keberlanjutan dalam pemasaran layanan, pertama itu akan meningkatkan citra dan kepercayaan publik, menarik konsumen yang peduli lingkungan, menciptakan bisnis yang bertanggung jawab secara solusi, kemudian menjamin keberlanjutan usaha jangka panjang. Nah, contohnya adalah hotel menggunakan konsep ramah lingkungan atau hemat air dan juga listrik, atau bank yang menerapkan yang namanya paperless system, atau transportasi publik berbasis yang namanya energi listrik. Kemudian UMKM yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, di mana kedepannya pelanggan akan semakin memilih layanan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Yang terakhir adalah AI atau Artificial Intelligence. Di sini AI akan mengubah pengalaman pelanggan secara signifikan. Jadi AI ini memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan secara mendalam, kemudian memberikan pelayanan yang sangat personal, memprediksi kebutuhan pelanggan sebelum diminta, menggantikan sebagai fungsi layanan manual. Dengan AI, pengalaman pelanggan menjadi lebih cerdas, cepat, dan relevan. Untuk peran AI dalam pemasaran layanan masa depan, yang pertama adalah personalisasi layanan berbasis data, yang kedua adalah chatbot dan virtual assistant 24 jam, yang ketiga adalah prediksi kebutuhan pelanggan, yang keempat adalah rekomendasi layanan otomatis, yang kelima adalah analisis kepuasan pelanggan secara real time. Untuk keterkaitan teknologi sustainability dan AI di masa depan, di mana faktor teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan juga akses layanan, berkelanjutan untuk menjaga tanggung jawab sosial dan juga kelestarian lingkungan. Untuk faktor AI ini adalah revolusi pengalaman pelanggan melalui yang namanya personalisasi tinggi, di mana ketiganya ini saling memperkuat dalam membentuk ekosistem layanan modern masa depan. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa teknologi akan membuat layanan semakin efisien dan cepat. Kemudian keberlanjutan akan menjadi dimensi moral dan juga sosial pemasaran layanan. AI ini akan merevolusi pengalaman pelanggan secara signifikan. Terakhir, masa depan pemasaran layanan ditentukan oleh keseimbangan antara inovasi teknologi dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kesimpulannya dari materi ini, bahwa pentingnya pemasaran modern hingga masa depan pemasaran layanan dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Jika sebelumnya pemasaran berorientasi pada produk dan juga transaksi jangka pendek, maka saat ini pemasaran telah bertransformasi menjadi berbasis layanan, kemudian pengalaman pelanggan, hubungan jangka panjang, serta teknologi digital. Perubahan ini membuat setiap organisasi dan pelaku bisnis
untuk tidak hanya beradaptasi secara strategis tetapi juga secara struktural, kultural, dan juga operasional. Pemasaran modern adalah keniscayaan tetapi bukan pilihan, di mana pemasaran modern itu menjadi keharusan karena perilaku konsumen itu semakin kritis, digital, dan juga berorientasi kepada pengalaman, yang mana teknologi ini mengubah cara bertransaksi, berkomunikasi, dan berkreasi nilai. Untuk persaingan yang semakin ketat, kemudian terbuka dan juga global, orientasi pemasaran bergeser dari penjualan ke hubungan jangka panjang. Artinya perusahaan yang masih bertahan pada pola lama akan tertinggal dan kehilangan relevansi pasar. Yang kedua, untuk layanan menjadi inti strategi pemasaran. Jadi dalam pemasaran modern, konsumen tidak membeli produk semata tetapi membeli nilai, manfaat, dan juga pengalaman. Layanan menjadi pusat penciptaan nilai atau value creation, di mana keunggulan bersaing tidak lagi berasal dari produk saja tetapi dari yang namanya kualitas pelayanan, kemudahan proses, kecepatan respon, dan juga keamanan dan juga kenyamanan. Dengan demikian, pelayanan adalah senjata strategis utama dalam memenangkan persaingan dalam bisnis modern. Nah, untuk keberhasilan pemasaran jasa ditentukan yang namanya 7P. Di sini pengembangan dari 4P menjadi 7P, yaitu People, Process, Physical, Evidence, menegaskan bahwa people itu menentukan kualitas pengalaman pelanggan, kemudian proses menentukan efisiensi dan kepuasan layanan, dan untuk physical evidence adalah membangun kepercayaan dan citra profesional. Untuk modifikasi 7P membuat pemasaran jasa menjadi lebih relevan, kompetitif, dan juga berorientasi pelanggan. Untuk relational marketing menjadi fondasi layanan pelanggan, di mana pemasaran modern menempatkan hubungan jangka panjang sebagai inti strategi melalui yang namanya interaksi yang konsisten, kemudian pelayanan personal, program loyalitas, juga perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Di sini berdampak terhadap loyalitas meningkat, kepuasan terjaga, word of mouth positif berkembang, kemudian pendapatan jangka panjang itu lebih stabil. Nah, di sini relational marketing bukan sekedar strategi pemasaran tetapi strategi keberlanjutan bisnis. Selanjutnya adalah organisasi dan karyawan adalah penentu kualitas layanan, di mana keberhasilan pemasaran layanan itu sangat bergantung kepada struktur organisasi yang efisien, kemudian budaya kerja yang melayani dan kolaboratif, dan juga keterlibatan karyawan dalam penciptaan nilai, organisasi layanan, dan juga efektivitas pemasaran. Karyawan bukan hanya pelaksana operasional, tetapi ujung tombak pencitraan merek dan juga pengalaman pelanggan. Jadi demikianlah untuk hasil kesimpulan dari PPT saya. Selanjutnya bagi yang ingin menanyakan, jika kurang jelas dengan materi saya persilakan kita diskusi melalui kolom chat. Saya akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.